Bismillah, alhamdulillah, salat salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjutkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir dalam masih di Kitabul Ilmi, yaitu tentang ilmu yang tercela. Masih di pasal pertama tentang sabab-sabab tercelanya ilmu. Sabab-sabab kenapa ilmu itu tercela. Babus salis Ibatul amma minal ummah huda wa laysa minha. (215) Yaitu kita sudah jelaskan kemarin, terkadang sebagian informasi itu atau terkadang ketidaktahuan orang akan suatu ilmu atau suatu informasi itu lebih bagus daripada dia tahu. Dicontohkan oleh Imam Ghazali dengan satu contoh hikayat, ada orang nggak hamil, terus dia datang ke dokter, diperiksa nadinya sama dokter, ya kan? Ternyata dikatakan bahwa kamu bakal mati 40 hari lagi. Akhirnya nggak bisa tidur orang ini, nggak enak, makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Sampai akhirnya urus, datang setelah 40 hari kok tidak mati, lebih dari 40 hari. Datang ke dokter juga katanya mati, bilang itu kemarin saya tahu, saya periksa ternyata penyebabnya kau terlalu gemuk. Sehingga saya kasih kau kabar bahwa bakal mati 40 hari supaya ya ini saya tahu kalau dapat daripada rahimmu itu tersumbat oleh lemak, sehingga supaya itu tergugurkan lemak itu tadi, saya buat kau kurus. Saya katakan kau akan mati 40 hari. Sekarang kau kumpul dengan suamimu, pasti kau akan punya anak. Nah, di sini kan ada informasi yang disembunyikan oleh dokter. Jadi terkadang beliau ingin menjelaskan bahwa terkadang sebagian informasi itu kalau dia tahu bakal madorot. Suatu informasi tentang ilmu perbintangan, ramalan, kalau orang awam yang mengkonsumsi itu bakal berpengaruh pada akidahnya. Sehingga ilmu nujum itu dikatakan ilmu yang madorot bagi keyakinan orang awam. Dia dikatakan ilmu tercela karena madorot. Ya, karena madorot. Itu tadi. Kalau email lah itu apa? Hanya saja ilmu itu ayat muhkamah, sunnah qaimah dan fardhu adilah. Padahal khudu fil ilmin nujum dan seterusnya. Ya. Maka fa'tabir, maka ambillah ibrah. Kata Imam Ghazali, bihadzil hikayah. Ambillah pelajaran dengan hikayat ini. Ya. Karena kemarin kan dijelaskan sabab ketiga, sabab ilmu itu tercela. Kenapa? Karena khawd fi ilmi la yastaqil khaid fi bihi. Ya. Kata alumi dapakil ulum qabla jalil. Sebab ilmu itu tercela adalah larutnya seorang dalam suatu ilmu yang dia sendiri belum mampu untuk mendalami ilmu tersebut. Seperti mendalami ilmu yang lebih halus sebelum dia mempelajari ilmu dasarnya. Maka ilmu mantik, ilmu kalam itu bisa madorot bagi orang awam yang belum belajar dasar-dasar akidah. Bukan karena mantik itu tercela, bukan karena ilmu kalam itu tercela, tapi orang awam, akidatul awam belum belajar akidah dasar, langsung ke ilmu mantik, langsung ke ilmu kalam, yo ambiar. Hanya bukan malah akidahnya malah kuat, malah berubah. Bukan karena ilmu kalamnya yang tercela, tapi sabab. Jadi salah satu sabab ilmu itu tercela adalah seorang mendalami satu ilmu yang dia sendiri belum mampu untuk. La yastaqilul khaid
belum bisa menanggung si orang yang mendalami ilmu. Seperti mendalami ilmu yang halus sebelum mempelajari ilmu yang jelas. Mendalami ilmu yang tersembunyi sebelum mempelajari dasar-dasar ilmunya yang jelas. Ini bisa madorot. Jadi penyebab ilmu itu tercela, pertama dia bikin madorot pada orang seperti ilmu sihir. Kedua bikin madorot pada dirinya sendiri seperti ilmu nujum bagi orang yang akidahnya dangkal. Sehingga akan mempengaruhi akidah dia. Yang ketiga, penyebab ilmu itu tercela itu tadi. Seorang mendalami satu ilmu yang dia belum mampu untuk mendalaminya. Nah, gurunya belum memberi ilmu itu, bukan berarti karena gurunya pelit. Itu tadi, kadang-kadang tersembunyinya informasi itu bagus bagi seseorang. Dicontohkan pada tersembunyinya informasi bagi wanita yang tadi mau hamil itu, disembunyikan sama dokter informasinya bahwasanya sebetulnya dia tidak mati. Tapi malah dikasih tahu kalau dia itu bakal mati. Jadi kadang-kadang disembunyikannya suatu ilmu atau informasi itu kadang untuk kebaikan sebetulnya. Kadang-kadang baik untuk orang yang disembunyikan itu tadi, bukan buruk bagi dia, justru malah baik. Seperti tadi wanita tadi, seandainya dia tahu dokternya itu cuma tidak menganukan sebenarnya, maka tidak akan punya anak dia. Gitu. Nah, maka ambillah pelajaran dengan hikayat ini, wala takun bahasan an ulumin damasyar, dan janganlah kamu menjadi orang yang bahasan, yang terlalu mencari dari ilmu yang dicela oleh syariat. Wa zajaro anha, dan yang mana menyegah siapa syariat darinya, dari ulum, dari ilmu-ilmu tersebut. Walazimil iktidah, dan lazimilah olehmu mengikuti kepada sahabat, bisahabati radhiyallahu anhum, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, waqtasil ala tibai sunnah, membatasilah kamu dirimu untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Fassalamatu fil ittiba, sebab keselamatan itu terletak pada pengikutanmu kepada para sahabat dan Rasulullah SAW. Wal khatar fil ba'di wal istiqlal, dan bahaya terletak pada pembahasan yang terlalu dalam dan istiqlal, dan menyendiri, menanggung sendiri pembahasan itu. Wala tuqsiri tabajju bi ra'yik wa maqbulik, jangan kamu memperbanyak berbangga dengan pendapatmu sendiri dan makbul, dan apa yang kau dijangkau oleh akalmu. Wa dalilika burhanik, jangan pula kau memperbanyak dalil petunjukmu dan burhanmu. Ya, banyak berbangga dengan dalil yang kau dapati dan petunjuk yang kau dapati dan burhan yang kau dapati. Wa za'mika, dan dugaanmu ani abahatu anil asya li'arifaha la alama hiya alaih. Saya membahas dari sesuatu itu supaya saya mengetahui akan asya sesuatu dari menurut alamahi alih, menurut apa-apa yang sesuatu itu berada padanya. Fa'yudororin alayya, maka macam mana-mana doror, mana-mana bahaya yang ada atas saya, fit tafakur fil ilmi, dalam tafakur tentang ilmu. Fa'inama ya'udu alaika min dorori aksar, maka sesungguhnya apa yang kembali atas dirimu daripada madorotnya tafakurmu pada ilmu tadi yang kau belum mampu untuknya, aksaru, madorotnya lebih banyak. Maka min syai'in wali'u alaihi, dan betapa banyak sesuatu yang kau menilai atas alaihi, atas sesuatu tadi. Fayaduruka itilauka, justru maka membahayakanmu apa itilauka, menilaimu, pengetahuanmu terhadap sesuatu tadi, dororon, dengan suatu kebahayaan yang yakadu yuhlikuka, yang hampir-hampir kebahayaan tadi yuhlikuka, membinasakan apa doror kebahayaan tadi fil akhirat, di akhirat, illam yatadarakallahu birahmatih, jika tidak menjangkau, menyusul kepadamu siapa Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Betapa banyak madorot kalau kau tetap nekat untuk mendalami itu tadi tanpa kau kuat untuk menanggungnya, maka jangan mengatakan madorot apa yang saya dapat dari tafakur tentang ilmu. So, terkadang bisa jadi apa yang kembali kepada madorotnya dari satu ilmu yang kau belum mampu untuk mencernanya, itu madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan barangkali engkau akan terkena madorot yang mana madorot itu bakal membinasakan nanti di akhirat. Seperti madorot masalah ilmu kalam tadi, yaitu yang kaitannya sama tauhid, yang kaitannya sama akidah, keyakinan. Yang kalau kita nggak mampu, dasar akidahnya saja belum kuat, terus langsung pada ilmu kalam, bukan malah kuat akidahnya, malah menimbulkan keraguan-keraguan. Yang itu keraguan masalah akidah, itu madorotnya bukan di dunia.
Mudaratnya nanti di akhirat. Seandainya ilam yatadarakallahu bi rahmatih, seandainya Allah tidak menjangkaumu dengan rahmatnya. Wa alam anaka ma yatali. Panjang lagi nih. Berapa menit? Masa sudah ya? 7 menit. Tambah sedikit. 10 menit. Allah alam bismillah. Wa alam. Tawilah kama yatali tabibul hadik. Allah alam. Manasan dulu. Baru mulai. 11 menit. 10 menit, 11 menit kurang.